Dewa medis terkuat. Bab 457. Tidak bagus. Pikiran Yan Fengwu bergerak, dan tubuhnya mundur ratusan langkah dalam sekejap. Hampir saja. Nyawa saya hampir melayang. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali, dan murid keluarga Yan di sebelahnya menatapnya dengan ketakutan luar biasa, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Yan Fengwu sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menunjuk lengan Yan Fengwu dengan mata gemetar dan berkata, "Tuan muda, lenganmu, lenganmu, lengan." Yan Fengwu memandang sekelilingnya dengan bingung, dan pupil matanya langsung mengecil. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lengan yang baru saja dia gunakan untuk menyerang benar-benar patah saat ini. Permukaan hasil potongannya sangat rapi dan halus bagaikan cermin, tidak ada apa-apa di atasnya kecuali darah yang terus merembes keluar. Pada saat ini, tubuh Yan Fengwu mulai bergetar. Baru saja, kecepatan serangan Xiao Chen terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga dia sama sekali tidak siap. Inilah hasilnya. Dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Mengerikan. Menakutkan sekali. Pada saat ini, menatap Xiao Chen lagi, Yan Fengwu merasakan hawa dingin di punggungnya. Bukan hanya dia saja, pupil mata Nenek Ling pun ikut mengecil. Tuan dari mitologi tingkat ke-6 berbeda dari orang-orang yang dibunuh Xiao Chen sebelumnya. Dia juga bisa membunuh orang-orang itu. Akan tetapi, menghadapi Xiao Chen, dia tetap tidak dapat menahan satu gerakan pun. Sampai sejauh mana Xiao Chen menjadi begitu menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yan Fengwu menggertakkan giginya. Hari ini, aku salah. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku mengaku kalah. Mundur. Begitu dia selesai bicara, aura Xiao Chen menyerbunya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Hanya beberapa kata sederhana saja langsung membuat Yan Fengwu waspada, rambutnya berdiri tegak, menatap Xiao Chen dengan saksama. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku adalah pewaris pertama keluarga Yan. Kakek buyutku adalah Guang Chengjun dari dinasti Qin besar. Jika kau berani membunuhku, cobalah. Aku jamin bukan hanya kau, tetapi bahkan planet ini tidak akan selamat. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat. Apakah keluarga Yanmu sekuat itu? Pupil mata Yan Fengwu mengecil, dia mengepalkan tinjunya, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak. Xiao Chen. Aku peringatkan kau, jangan bertindak terlalu jauh. Apa kau benar-benar mengira aku, Tuan Muda, takut padamu? Begitu dia selesai berbicara, auranya menerobos mitologi tingkat ke-7, mitologi tingkat ke-8, dan akhirnya, tetap berada di mitologi tingkat ke-9. Baru saja, Nenek Ling juga mengatakan bahwa di medan yang dibentuk oleh ratusan anak keluarga Yan, dia dapat menyerap kekuatan mereka dengan bebas. Akan mudah baginya untuk meningkatkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat. Mitologi tingkat ke-9 jauh lebih kuat daripada mitologi tingkat ke-6. Ini bukan sekedar masalah peningkatan 2 atau 3 kali lipat, kesenjangannya lebih dari puluhan kali lipat. Karena kekuatannya meningkat terlalu cepat, tubuh Yan Fengwu tumbuh beberapa sentimeter lebih tinggi. Pakaiannya menjadi bengkak karena tidak dapat menahan napas, dan dia tampak seperti balon besar. Senyum ganas muncul di wajah Yan Fengwu. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Yan Fengwu, takut padamu? Kaulah yang seharusnya takut. Hahaha. Ketidaktahuan. Xiao Chen meliriknya dan mendengus. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Yan mulai meledak satu persatu, dimulai dari depannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan ledakan yang besar menghancurkan segalanya, dan kekuatan super dahsyat menghancurkan kehidupan para master super ini. Di langit, tampak seolah-olah gugusan kembang api merah terang dilepaskan satu demi satu. Pupil mata Yan Fengwu mengecil dan dia merasa amat putus asa. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ratusan murid keluarga Yan semuanya meledak di tempat. Itu adalah pasukan yang kuat. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet. Mereka semua dibunuh oleh Xiao Chen. Orang bisa membayangkan keputusasaan Yan Fengwu. Dan setelah begitu banyak orang meledak, tanpa dukungan energi spiritual mereka, kekuatan Yan Fengwu juga menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, kekuatannya turun kembali ke tingkat ke-6 mitologi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yan Fengwu sepucat lilin dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Pandangan dunianya telah runtuh sepenuhnya.
Kekuatan Xiao Chen sungguh luar biasa. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang tidak mungkin. Berikutnya, Anda. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra tertua dari keluarga Yan. Aku bisa memberimu sumber daya. Ya, aku bisa memberimu sumber daya kultivasi. Tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Saya tidak menginginkannya. Xiao Chen hanya mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Cahaya pedang itu bagaikan guntur dan kilat, membelah angkasa, mencabik-cabiknya, dan menyerbu langsung ke arah Yan Fengwu. Tidak. Yan Fengwu sangat putus asa, tetapi pada saat ini, seberkas pedang tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung mengenai berkas pedang Xiao Chen. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan dan langsung menciptakan lubang besar di langit di atas Jiangbei. Lubang besar ini menelan segalanya dan menyerap semua gelombang kejut energi hidup-hidup. Jika tidak, gelombang kejut energi ini akan cukup untuk memusnahkan seluruh Jiangbei. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk menyakiti anakku, Yan Lihuo? Yan Lihuo. Bahkan dia ada di sini. Ekspresi Nenek Ling langsung berubah, dan bahkan ekspresi Ling Qingsui kali ini menunjukkan ekspresi serius. Yan Lihuo. Orang terkuat di keluarga Yan, ahli pembunuh dewa. Yan Fengwu berbeda dari mereka, matanya bersinar karena kegembiraan, dan semua keputusasaan hilang. Hahaha, ayahku ada di sini. Ayahku ada di sini. Xiao Chen kecil. Aku baru saja memberimu kesempatan. Awalnya, jika kau membiarkanku pergi, mungkin kau masih bisa hidup hari ini. Sayang sekali. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani melawanku. Sekarang, ayahku ada di sini, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Hahaha. Setelah berkata demikian, Yan Fengwu segera terbang ke udara, bidikannya penuh keseriusan dan kekejaman. Ayah, kau datang di waktu yang tepat. Jika kau datang sedikit terlambat, kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Yan Lihuo mendengus dingin. Aku tidak menyangka ada guru sekuat itu di planet sekecil ini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi, sekalipun begitu, bukan berarti dia bisa menyerang anakku. Kalau kau berani menyerang keluarga Yanku, aku akan membunuhmu. Ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Yan dan aku, Yan Lihuo. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana keluarga Yan bisa bertahan hidup di Istana Abadi Guangcheng di masa depan? Bab 458. Mata Yan Lihuo dingin, dan cahaya dingin yang berkedip di dalamnya menakutkan. Nenek Ling berteriak keras. Anak muda, berhati-hatilah, Yan Lihuo adalah pembunuh dewa yang kuat. Kamu harus berhati-hati. Dia bukan orang biasa. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendongak dan menatap lurus ke arah sosok sombong di langit, tanpa sedikit pun kepanikan. Di atas langit, Yan Lihuo perlahan turun. Mata Xiao Chen membuatnya sangat tidak senang, amat sangat tidak senang. Seperti apa penampilan itu? Kualifikasi apa yang dia miliki hingga berani menatapku seperti ini? Saat dia turun, auranya juga mulai turun perlahan. Momentum kuat menekan ke bawah, membuat semua orang yang hadir tampak serius, seolah-olah tekanan atmosfer pada tubuh mereka tiba-tiba meningkat dan menjadi sulit untuk ditahan. Melihat semua orang tak sanggup menahannya, tapi Xiao Chen tampak acuh tak acuh, Yan Lihuo pun tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin. Kau cukup mampu. Kau benar-benar mampu menahan auraku. Tapi sayangnya, kau akan segera mati. Yan Lihuo mengenakan jubah hitam, dengan separuh rambutnya memutih, dan dia tampak seperti lelaki tua licik dalam drama TV. Dia menaruh tangannya di belakang punggungnya, penuh momentum, dan sama sekali tidak menanggapi Xiao Chen dengan serius. Berlututlah sekarang dan tunduklah pada keluarga Yanku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tidak heran anakmu memiliki keterbelakangan mental. Sekarang tampaknya dia mewarisinya darimu. Yan Lihuo menyipitkan matanya, cahaya dingin meledak, dan niat membunuh muncul. Apa katamu? Mengikuti kata-katanya, suhu udara sekitar turun lebih dari 10 derajat, memaksa banyak orang untuk membuka energi spiritual mereka untuk melawan ini. Xiao Chen terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya dan langsung berjalan mendekat lalu menendangnya. Bicara tentang ibumu. Gila. Dia benar-benar gila. Banyak orang yang hadir sangat ngeri dengan tindakan Xiao Chen. Dia adalah pembunuh dewa yang kuat, bahkan lebih kuat dari mereka yang ada di alam mitos. Kata Deicide, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Keberadaan yang begitu kuat berada jauh di luar jangkauan orang lain.
Orang biasa bahkan tidak akan mampu menghindar saat melihat ini, tapi Xiao Chen benar-benar berani menghadapinya secara langsung dan menyerang. Apa-apaan ini? Ini sungguh bodoh, bukan? Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa tendangan Xiao Chen begitu kuat hingga tidak terbayangkan. Kekuatan tendangan itu menyebabkan energi spiritual dalam radius 100 mil langsung terkuras habis dan semuanya terkonsentrasi di kaki Xiao Chen. Saat serangannya meletus, ruangan itu langsung terkoyak hidup-hidup. Yan Lihuo menyipitkan matanya sedikit, tidak berani ceroboh sama sekali. Dia segera mengumpulkan seluruh tenaganya dan menebas dengan satu telapak tangan. Saat gerakannya mulai terbentuk, seekor naga api sepanjang 1000 kaki muncul dari udara tipis di langit, berputar dan meraung seperti raja naga di dalam air, menghancurkan segalanya dan menyerbu langsung ke arah tendangan Xiao Chen. Kemanapun naga api itu lewat, uap air di udara langsung menguap menjadi kabut, membuat ruang di sekitarnya sedikit kabur. Kecepatan serangan keduanya tentu luar biasa. Hampir pada saat mereka masing-masing menyerang, gerakan mereka meledak. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Ketika keduanya bertabrakan, awan di seluruh langit Jiangbe tersebar. Sebuah ledakan keras terdengar entah dari mana, menghancurkan semua kaca di separuh kota. Beberapa mobil di bawah bahkan meledak karena tidak dapat menahan gelombang suara. Yang paling mengerikan adalah penghalang luar angkasa itu langsung tertembus dan meledak di tempat. Cahaya hitam gelap menghancurkan dan menyerap semua energi ledakan dengan sikap kejam. Penghalang ruang yang rusak berangsur-angsur pulih, dan ekspresi Yan Lihuo menjadi lebih serius. Dia menyipitkan matanya sedikit, menatap lurus ke arah Xiao Chen, dan berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka ada orang sepertimu di dunia ini. Apakah kau juga seorang pembunuh dewa yang kuat? Apa? Pada saat ini, tidak peduli Yan Fengwu, Nenek Ling, atau Ling Qingsui, mereka tidak dapat menahan perasaan hati mereka tiba-tiba bergetar. Meskipun mereka telah memikirkannya sebelumnya, Xiao Chen mungkin adalah pembunuh dewa yang kuat. Namun, tanpa mendengar kata-kata Xiao Chen sendiri, atau seseorang dengan kekuatan yang sama mengatakannya secara langsung, mereka kurang lebih ragu untuk mempercayainya. Namun, sekarang, setelah mendengar Yan Lihuo mengatakannya secara langsung, mereka harus mempercayainya meskipun mereka tidak mau. Xiao Chen sebenarnya adalah pembunuh dewa yang kuat. Ini mengerikan. Berapa umurnya? Terlebih lagi, dia berlatih di bumi. Bakat orang ini mungkin sangat mengerikan. Dalam kasus ini, jika dia sekarang berada di planet lain, lalu sampai tingkat mana kekuatannya harus ditingkatkan. Yan Fengwu mengepalkan tangannya erat-erat, penuh kecemburuan dan kebencian terhadap Xiao Chen. Dia adalah kebanggaan keluarga Yan. Tetapi bahkan dia, yang tahun ini berusia 40-an, baru saja mencapai alam mistis tingkat ke-6. Sebagai perbandingan, Xiao Chen yang lebih muda pasti memiliki prospek masa depan yang tidak terbatas. Dia harus dibunuh. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Pada saat ini Yan Lihuo berbicara lagi. Wah, mengingat bakatmu yang hebat, selama kau bersedia berdamai denganku, aku masih bisa memberimu kesempatan sekarang. Kalau begitu, aku akan memperkenalkanmu pada Guang Chengjun, dan masa depanmu akan tak terbatas. Sebagai perbandingan, itu lebih baik daripada pertarungan antara kau dan aku, kan? Pada saat ini, Yan Lihuo masih tidak lupa merekrut Xiao Chen. Xiao Chen sangat kuat. Jika aku dapat membawanya di bawah sayapku, Lord Guangcheng pasti akan memujiku atas prestasi yang luar biasa. Dibandingkan dengan kerugian yang dialami keluarga Yan saat ini, hadiah yang didapat saat itu pasti akan berlipat ganda dari sekarang. Namun sayang, Xiao Chen kembali menyerbu ke depan. Aku ingin menjadi budak Guang Chengjunmu. Beranikah dia menerimaku? Merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiao Chen, Yan Lihuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yang mulia masih menolak untuk berdamai. Dan ibumu baik. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan menendang lagi. Wajah Yan Lihuo tiba-tiba berubah jelek. Xiao Chen memiliki beberapa kualifikasi yang bagus, tetapi dia sangat tidak patuh sehingga pada akhirnya dia hanya sia-sia. Tak ada gunanya. Karena dia tidak bisa digunakan olehku, satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Memikirkan hal ini, Yan Lihuo melangkah maju lagi dan menekan langsung ke wajah Xiao Chen. Ya, kali ini, serangan Xiao Chen lebih kuat dan cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia menghancurkan serangan Yan Lihuo dengan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, serangan kali ini sekuat sebelumnya, mengarah langsung ke wajah Yan Lihuo. Rusak. Wajah Yan Lihuo menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Xiao Chen begitu dahsyat.
Jauh melampaui ekspektasi saya. Kekuatan ini mungkin berada pada tahap tengah alam pembunuh dewa, atau setidaknya di atas tingkat keempat. Bersambung,